Yang pertama, silahkan kamu bikin akun dulu. Pakai laptop, pakai PC boleh. Bikin akun GitHub dan akun Netlify. Kalau udah punya, bagus. Kalau belum punya, bikin dulu, register. Silakan kamu bikin akun di dua aplikasi online. Dua GitHub-nya kok mati. Nih ya, di github.com ya. Lalu satu lagi di sini. Semuanya. Ya, silakan bikin akun dulu. Ya, buat akun di GitHub dan Netlify. Saya mau kasih tahu kamu contoh hosting yang sederhana banget, tapi mohon maaf bukan Laravel, PHP Talk. Saya punya website, isinya tulisan ini doang. Saya mau berbagi, sharing gimana cara bikin ini online beneran. Ya, nggak di localhost. Jadi yang mau coba lihat, buktiin, ini dia, gedeandika-helloworld.netlify.app. Isinya satu HTML doang, hello world. Ya, maksudnya kalau mau dilanjutin ya bisa gitu. Contoh aja. Beneran online. Jadi biar nggak rugi web programming tapi nggak punya web. Ya, ini web programming beneran punya web. Ya, walaupun satu static HTML doang. Ya. Sisanya kan kamu yang explore. Bisa bikin undangan nganten pribadi nanti. Ya. Ini tinggal ganti nama ceweknya. Prima, ini nama istrinya, .netlify.app gitu ya. Bisa kayak gitu. Biar nggak bayar sama orang. Bikin sendiri. Silakan ya, bikin akun dulu. Buat akun di GitHub dan di Netlify. Kalau sudah punya akun, close dulu project yang tadi. Jadi biar nggak tersentuh. Ya, biar nggak terganggu VS Code-nya. Lalu kamu buat project baru, nama filenya index.html doang, nggak pakai Composer, nggak Laravel. Kenapa nggak Laravel? Sebentar saya jelasin. Ya, kamu bikin project baru, ada nama foldernya, jadi di dalam folder ya. Di dalam folder saya kasih contohnya namanya static hello world. Ya, dalamnya ada index.html. Readme-nya enggak, ininya aja dulu. Ya, index saja. Ya, index.html. Isinya gini doang. Readme-nya enggak usah dibikin. Ya, readme-nya enggak usah. Readme-nya ntar ada datang dari sesuatu. Ya, bikin file HTML sederhana kayak gini aja. Nanti kamu bermainnya di sini. Modif jadi undangan nganten. Readme-nya enggak usah ya, readme-nya enggak usah. Bikin project baru, satu folder. Nama foldernya kalau saya adalah static hello world. Ya, lalu dalam static hello world ada index.html. Index.html isinya ini aja. Ya, readme-nya nggak usah dibikin. Kalau sudah ke GitHub, login, bikin repository baru. Caranya nih, klik kanan yang di atas, kanan atas, new repository. New repository, public, lalu yang ini, repository name, kasih nama yang mirip atau yang sama aja. Kalau saya udah punya, saya namanya juga static hello world. Jadi bikin repository namanya static hello world. Ya, bikin repository baru. Di plusnya new repo, lalu kasih nama, lalu dibikin sifatnya public aja. Ya, langsung di create. New repository. Bikin static hello world. Lalu di create. Ya, lalu di create. Saya bikin lagi ya. Oke, kalau sudah munculnya kayak gini. Oke, saya bikin repo baru. Ya, saya bikin repo baru. Jadi saya akan posting ini ulang lagi gitu ya. Udah? Semua udah kayak gini ya? Berikutnya kamu tinggal kopas ini aja satu persatu. Kopas ini pindahin ke VS Code, tekan enter. Ya, nah, dia akan mengedit file readme. Kalau belum punya readme, dia akan bikinin dengan sendirinya. Boleh coba. Inilah kenapa saya tadi nggak minta kamu bikin readme. Jadi readme-nya dibikin by perintah yang ada di GitHub. Ya, ini dikopas. Datangnya dari GitHub. Setelah selesai bikin repo, kamu akan dapat ini. Kamu akan dapat sintaks ini. Ya, yang nggak muncul manual aja. Echo ini static hello world 2 readme md. Yang nggak muncul bisa manual di terminalnya VS Code. Di sini ngetiknya. Langsung. Iya. Buka dulu dia di VS Code, baru di sini ngetik. Projectnya buka dulu, makanya saya minta buka di VS Code yang ini, di index.html.
Iya, kamu nanya gitu karena kamu tidak pakai VS Code. Nah, itu. Direktorinya ini, dalam foldernya ini. Ya, dalam folder index HTML-nya. Satu-satu ya. Saya baru yang ini aja, yang paling atas nih aja. Ya, satu-satu, sekalian kita bahas. Udah? Udah semua? Perintah yang ini maksudnya adalah membuat baris ini komentar static hello world di file readme.md yang ini. Maka akan muncul ini. Ini file saya yang pertama ya. Ini yang muncul. Ya. Lalu warnanya akan jadi kuning. Kuning. Ya, kalau kamu perhatikan warnanya akan jadi kuning. Lalu ada indikator M, modified. Artinya file ini berubah. File ini diubah sama user. Ya, file ini ada yang ubah nih. Gitu dia. Index HTML tidak berubah. Oh, file ini nggak ada perubahan. File ini ada perubahan. Lalu langkah yang kedua itu kamu git init. Ya, langkah yang kedua git init. Ini. Ya, menginisiasi jalanin gitnya. Karena perintah-perintah yang berikutnya semua depannya pakai git. Git itu nama aplikasi. Nih. Ya, jadi kalau kamu di start itu cari git ada. Ya, di start menu. Kalau sudah install. Di Windows saya nggak tahu, ya jalanin aja dulu. Kalau di Linux sudah bawaan. Coba jalanin git init lalu di enter. Nggak mau? Merah? Install dulu git. Dulu git. Ya, yang di Windows kalau belum install dulu gitnya. Nih ya. Nah ini ada install git. Jadi di Windows install dulu. Git install gitu aja di Google. Lalu install gitnya. Di Linux sudah ada soalnya. Berikutnya itu bukan git add readme.md. Ya, saya kasih tahu ini bukan git add readme.md. Karena kalau git add readme.md nanti yang diupload file readme-nya doang. Ya, kita akan ngupload, kita akan hosting semuanya kedua file ini. Jadi bukan git add readme.md seperti instruksi yang ada di GitHub. Kita pakai git init udah ya, saya sudah git init. Git add titik. Bukan git add readme.md, tapi git add titik. Ya, git add titik akan membungkus semuanya. Jadi semua file itu akan ditandai sama dia. Bukan hanya readme.md-nya aja. Kalau tadi hanya readme.md-nya aja. Sudah ya, git add titik. Kalau sudah, copy yang bawahnya. Ya. Nah, commit ini nanti dia akan memberikan komentar kayak di sini, contoh-contoh. Di dalam tanda petik ini nanti dia akan menjadi yang di sini. Jadi keterangan di sini. Ya, yang di dalam petik itu akan jadi keterangan yang ada di sini. First commit, dia akan jadi keterangan yang ada di sini. Ya, karena ini adalah commit pertama, jadi biarin aja dulu. First commit, ikutin aja. Akan jadi first commit, biarin aja. Berikutnya kopas yang bawahnya itu ada branch, diikutin aja juga, diikutin. Nah yang bawahnya juga diikutin aja. Sudah, yang terakhir git push. Nah, kalau udah lanjut git push sesuai dengan instruksi yang ada di GitHub. Kalau berhasil, dua file tadi akan naik ke GitHub. Jadinya kayak gini. Dua file tadi akan naik ke GitHub, jadinya kayak gini. Seperti yang tadi, kecuali bedanya adalah git add itu. Ya, git add titik, kita upload semua filenya. Silakan kamu login di Netlify. Di Netlify, nah ini saya lupa nih. Di Netlify kamu cari ini, add new site. Apa sih menunya? Karena saya udah hosting. Akun yang free cuma bisa satu. Pertanyaannya kan muncul pertanyaan, Pak kalau ngubah teks gimana? Ada yang tahu caranya? Caranya simpel aja, ini saya ubah ya. Itu cara noob itu.
Ya, website sederhana Pak Andika. Oke, saya ngubah teksnya. Ya, saya ngubah teksnya. Gimana caranya sinkron ke websitenya itu? Save dulu. Ya, setelah di save, icon yang ini akan ada tanda satu. Artinya ada satu file yang berubah. Ya, klik yang ini, klik yang itu. Nah, dia ngasih tahu file yang mana aja yang berubah. Begitu pula nanti kalau kamu kerja, ngubah blade-nya kah, ngubah controller kah, ngubah apakah, ya dia akan berbaris di sini. Udah? Ya. Kasih keterangan. Kenapa mengubah teksnya ini? Ya, ini namanya kerja di Git. Ya, kasih keterangan. Ya, keterangannya misalnya sudah selesai galungan. Ya, edit text. Udah? Klik commit, ya, commit yes. Sudah? Kalau sudah commit, sinkron. Oke. Ubah teksnya, oke. Lalu saya ke sini, refresh. Nah, ini dia akan masuk ke sini. Sudah selesai galungan edit text. Sekarang. Ya, jadi saya baru saja merubah filenya. Lalu websitenya tinggal refresh saja. Bentar. Di sini. Tinggal klik ini aja. Jadi, cara kerjanya kayak gitu. Diedit di VS Code. Ya, kasih keterangan gininya, apa namanya, komentarnya itu, commit, ya, lalu disinkron, tinggal refresh saja. Ya, tapi ini static HTML, jadi satu lembar. Itu sederhananya, ya, itu sederhana contoh hosting, pakai platform yang namanya Netlify. Ya, Netlify ini sebenarnya berbayar. Satu akun dapat gratis, gratis itu bisa kamu hosting satu saja. Satu seperti ini, satu custom domain. Ya, jadi kalau saya sudah punya ini, saya nggak bisa hosting lagi. Ya, saya cuma bisa punya satu aja. Terakhir saya baca sih gitu. Ya. Lalu tidak bisa database. Ya, ini kalau mau database background function itu bayar. Dia hanya static satu page HTML. Dan sinkron sama GitHub. Jadi perubahan yang di GitHub otomatis merubah website. Tapi satu page sudah cukup untuk bikin undangan nganten. Tanpa klik apa-apa. Jadi tampil dari atas sampai bawah, nggak ada boleh klik apa-apa. Bisa, nyimpannya di GitHub. Ya. Ya, habis ini kan kamu bisa explore sendiri. Ya. Nah, pertanyaan yang disembunyikan dari tadi adalah, Pak, kenapa nggak project Laravel-nya yang ditembak? Ya, alasannya sudah dijawab tadi, nggak bisa. Karena Laravel kita pakai database, Netlify gratis, nggak support database. Hah? Pakai nggak bisa semua, mati semua. Jadi kita belajar ini untuk mencari gambaran gimana contoh hosting. Gimana contoh nembak ke platform penyedia hosting. Itu yang dipelajari. Ya. Gimana pakai GitHub. Ya, jadi untuk backup. Ini sebenarnya kalau kamu sudah upload ke GitHub, ya. Ini kalau kamu sudah upload ke GitHub, filenya kehapus di laptop pun bisa sinkron, bisa download lagi. Ya. File ini bisa download lagi seandainya laptopnya bermasalah. Ya, ini harusnya diajarin di pertemuan pertama ya. Apa ini pertemuan terakhir diajarinnya? Seumur hidup Netlify. Netlify itu kan perusahaan, suka-sukanya dia. Nah, kapan dia menghilangkan gratisan itu? Gitu. Ini kan gratisannya udah kita dikasih satu ya. Tadi kasih satu. Silakan kamu berkarya di satu page HTML ini.